Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Transminic Talk Maintenance edisi ke-16 ini akan membahas mengenai Maintenance Work Planning bagian ketiga dengan bahasan adalah Work Order System. Work Order System. Work Order System seperti gambar di samping ini adalah suatu alat atau valuable tools untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pemeliharaan. Sistem adalah proses di mana Departemen Pemeliharaan mengelola semua pekerjaan pemeliharaan pabrik. Sistem ini juga dapat membantu pabrik dalam melacak, memprioritaskan, merencanakan, menjadwalkan, menganalisis, dan mengendalikan seluruh pekerjaan pemeliharaan. Sistem dapat juga melacak riwayat pemeliharaan dari masing-masing equipment. Sistem menghindari penggunaan pernyataan verbal, surat elektronik, post-it, dan panggilan telepon yang tidak konsisten dengan mengatur penggunaan formulir, kode, dan proses kerja yang spesifik. Sebelum kita bahas mengenai work order system, mari kita bahas mengenai kode-kode yang akan dipakai pada biosistem tersebut. Di antaranya yaitu Work Order Priority Code, di mana Work Order Priority Code terdiri dari 2 digit. Digit pertama adalah Priority Type yang dengan kode angka, yaitu untuk safety, A untuk heat rate, E untuk environmental and regulatory, dan R untuk reliability and availability, G untuk general. Sementara digit kedua ditandai dengan kode angka, yaitu priority 0 untuk emergency condition, priority 1 untuk urgent condition, priority 2 untuk serious condition, priority 3 untuk non-critical maintenance on production equipment, dan priority 4 adalah untuk non-critical maintenance and non-production equipment. Sementara plan type akan terdiri dari 2 digit. Digit pertama adalah ditandai dengan huruf R dan P. Huruf R adalah untuk reactive maintenance, huruf P adalah untuk proactive maintenance. Sementara digit kedua ditandai dengan huruf M dan E. Huruf M adalah untuk minimum maintenance dan huruf E untuk extensive maintenance. Pada work order system, selain terdiri dari blok proses, dilengkapi juga dengan jalur proses priority, yaitu jalur A, B, dan C. Jalur proses A adalah jalur dengan prioritas work order, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Sementara jalur B adalah pekerjaan emergency atau darurat yang langsung masuk ke dalam pekerjaan yang sedang berjalan. Dan jalur prioritas C adalah pekerjaan urgent dengan prioritas 1. Mari kita bahas mengenai work order system. Work order system seperti pada gambar di depan kita ini dimulai dari blok pertama, yaitu work request yang dibuat oleh originator, masuk kepada blok kedua, work request mendapat approval dari atasan atau supervisor dari originator. Selanjutnya, seluruh work request yang dibuat dan disetujui oleh supervisor masing-masing dikirimkan ke blok gatekeeping. Blok gatekeeping ini
adalah untuk memastikan bahwa work request yang dibuat telah dilengkapi dengan prioritas dan memastikan kembali bahwa work request yang dibuat adalah benar-benar mempunyai nilai tambah atau work request ini benar-benar dibutuhkan untuk pemeliharaan pabrik. Selanjutnya, dari proses gatekeeping akan keluar ke masing-masing blok tergantung dari blok priority. Dari gatekeeping akan keluar yaitu blok priority A untuk prioritas 2, 3, dan 4, sementara masuk ke jalur C, blok priority C, yaitu untuk prioritas 1 atau urgent. Kita perhatikan di jalur prioritas A, yaitu WR dengan prioritas 2, 3, dan 4. WO dengan prioritas 2, 3, dan 4 diterima oleh planner. Planner melakukan clean up terhadap kode-kode yang dibutuhkan, termasuk dalamnya kode priority dan kode plan. Selanjutnya, seluruh kode telah siap, telah lengkap. WO akan dikirimkan ke plan job untuk dilakukan planning oleh planner. Pada blok planning ini, planner akan melakukan persiapan-persiapan, diantaranya persiapan kebutuhan material, persiapan kebutuhan tool, step-step pekerjaan, dan C regulation. Bila seluruh plan job telah dapat diselesaikan, maka PO akan dikirimkan ke scheduler untuk dilakukan penjadwalan. Khusus untuk jalur A ini, seluruh WO yang sudah dibuat planningnya akan masuk ke dalam weekly schedule atau schedule mingguan. Dari schedule mingguan ini, supervisor masing-masing lapangan akan mengambil WO untuk dipersiapkan untuk eksekusi di lapangan, sekaligus untuk menentukan tim atau orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Setelah eksekusi dilakukan, supervisor lapangan akan mengirimkan laporan. Laporan pertama dikirimkan kepada produksi untuk mempersiapkan startup equipment atau startup pabrik. Laporan berikutnya dikirimkan kembali kepada maintenance planning sebagai feedback dari pelaksanaan pekerjaan perbaikan, dan laporan dikirimkan juga kepada tim reliability untuk dianalisis sekaligus untuk membuat update untuk updating dari updating PM untuk masing-masing equipment yang pernah gagal. Selanjutnya, secara otomatis WO akan ditutup setelah berjalan sekitar 90 hari. Sementara dari jalur C, yaitu prioritas 1, planner akan menerima
WO. Selanjutnya berkonsultasi dengan maintenance supervisor untuk pelaksanaan pekerjaan dari WO prioritas 1 ini. Maintenance supervisor lapangan akan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan eksekusi, dibantu oleh maintenance planning, terutama untuk persiapan material dan tools-tools special tools yang dibutuhkan. Selanjutnya, proses berjalan seperti pada prioritas A tersebut. Berikutnya adalah WO dengan prioritas 0 atau emergency akan langsung dikirimkan ke supervisor lapangan untuk segera dilakukan eksekusi atau dilakukan pelaksanaan perbaikan. Selanjutnya, setelah perbaikan selesai dilakukan, maka supervisor lapangan akan memberikan laporan kepada produksi untuk tes dan persiapan startup, dan laporan berupa feedback akan dikirimkan juga ke maintenance planning dan ke tim reliability. Sebagai bahan pertimbangan dari kita bahwa disampaikan bentuk dari work order form. Work order form seperti yang dibuat oleh Maintenance Planning Handbook karangan Doc Palmer adalah seperti gambar di depan kita ini. Work order form akan terdiri dari 3 area. Area pertama adalah area OWR atau area requester. Area kedua adalah areanya planning section, dan area ketiga area untuk feedback dari maintenance lapangan. Sementara WO form ini dilengkapi juga dengan coding dan nomor dari work order. Work order form ini selanjutnya akan kita bahas secara detail pada sesi basic planning. Demikian telah kita bahas detail mengenai work order system termasuk work order formnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga apabila Dutch Minute Talk Maintenance edisi berikutnya telah tersedia, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk kita bahas bersama. Terima kasih. Sampai jumpa.